Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Melanjutkan kajian kita dalam ilmu bayan dari kitab Al-Jauhar Al-Maknun yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Qala Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, tashbihuna dalalatun ala ishtirak amrayni fi ma'na bi'alatin atak arkanuhu arba'atun wajhun ada wa tarafahu fattabi sublan najah faslun wa hissiyani minhu tarafan aidan wa aqliyatani au mukhtalifan. Tasbihuna dalalatun ala ishtirak. Tasbih di sini adalah satu dalalah, adalah satu petunjuk. Ini adalah satu dalalah menunjukkan ala ishtirak, atas perserikatan, atas bersekutunya, atas berkongsinya. Sebagaimana kita bahas pada sebelumnya, sebelum memasuki tasbih kita dulu membahas tentang dalalah. Nah, di sini menunjukkan tasbih itu adalah satu dalalah, menunjukkan atas bersekutunya amroini, dua perkara. Ada dua perkara, nanti dua hal ini, dua perkara ini disekutukan, atau bisa juga kita katakan disamakan fi makna, pada satu makna. Ada dua lapas, yang lapasnya berbeda tapi memiliki kesamaan pada makna. Ada perserikatan makna, ada di sisi-sisi tertentu dia memiliki kesamaan makna, di sisi lain dia berbeda, namun ada sisi sedikit dia sama. Nah, ini disebut ishtirak amroini, bersekutunya dua perkara pi makna, pada satu makna. Bi'alatin atak, bi'alatin dengan adanya alat. Nanti ada alat bantu, ada alat yang bisa dikatakan sebagai penghubung antara dua perkara ini. Perkara satu bersekutu dengan perkara dua, ada alat yang menghubungkan keduanya. Ataka, saya akan ataka, saya akan mendatangkannya kepada engkau. Kata pengarang kitab kita, nanti akan saya sebutkan alatnya. Arkanuhu arba'atun, rukun-rukunnya tasbih. Tasbih itu unsurnya, rukunnya ada 4. Jadi 4 inilah yang membangun sehingga menjadi sebuah tasbih. Ungkapan nanti bisa menjadi sebuah tasbih dengan 4 unsur ini. Wajhun, yang pertama wajhun, ada, kedua ada. Wa tarafahu, 3 dan 4 adalah dua torof, dua ujung. Wajah di sini secara singkat kita maknakan, nanti ada pembahasan terlebih khusus tentang rukun-rukun ini. Wajah secara sederhana diartikan bentuk, artinya bentuk perserikatan itu, bentuk keserupaan itu disebut dengan wajah. Kemudian yang kedua ada namanya ada. Ada di sini adalah alat. Dalam ta'rif terdahulu pengarang kitab kita mengatakan fi makna bi'alatin. Ada di sini adalah alat. Alat yang digunakan untuk mengikat atau menghubungkan antara dua amro ini. Sekarang di mana dua amro ini? Di mana dua perkara itu? Torofahu, 3 dan 4 adalah dua torof, dua ujung. Dua ujung di sini adalah dua sesuatu yang diserupakan, dua sesuatu yang diikat itu. Dua torof di sini kalau kita pecahkan, torof yang pertama disebut musyabbah. Torof yang kedua disebut dengan musyabbah bi. Ada musyabbah, sesuatu yang diserupakan, musyabbah bi, sesuatu yang diserupakan dengannya. Fattabi subulan najah, maka ikutilah jalan-jalan orang yang berhasil. Artinya ikutilah jalan-jalan orang-orang yang berhasil, artinya bergiatlah dalam belajar. Perhatikan rukun-rukun ini, kemudian perhatikan contoh-contohnya dan kembangkan dan gunakan contoh-contoh tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan buat contoh-contoh yang baru ketika kita berbicara, ketika kita ingin menyampaikan satu makna dengan beragam lapas. Kita ambil satu contoh, misalnya secara sederhana bisa kita katakan al ilmu kan nuri fil hidayah.
Al-ilmu kan nuri fil hidayah. Di sini ada dua hal yang kita serupakan. Ilmu itu seperti cahaya dalam memberi petunjuk. Ada dua hal yang berserikat di sana, yaitu ilmu dan cahaya. Al-ilmu kan nuri. Sesuatu yang pertama, amrun yang pertama disebut musyabbah. Al-ilmu, ilmu. An-nur adalah torob yang kedua, atau sesuatu yang kedua yang diserupakan dengan ilmu. Maka jadi disebut dengan musyabbah bi. Apa yang menghubungkan, apa alatnya, apa adat yang mengikat antara ilmu dan an-nur, kaf, seperti. Wajahnya apa? Dalam bentuk apa dia serupa? Dalam bentuk apa dia berserikat? Fil hidayati, pada petunjuk. Jadi ilmu itu seperti cahaya dalam petunjuk. Ilmu sesuatu, cahaya sesuatu. Alat yang menghubungkan mereka seperti kam. Hidayah adalah bentuk persekutuan mereka, bentuk keserupaan mereka. Al-ilmu kan nuri fil hidayah. Al-ilmu musyabbah, kam adan an-nur musyabbah bi fil hidayah wajah. Lalu kemudian penazam kita melanjutkan perkataan beliau dengan faslun wa hissiyani minhut toropan. Ini satu pasal, wa hissiyani, dan ada dua hissi. Hissi adalah indrawi. Ada dua indrawi minhu daripadanya at-torofan. Dua ujung. Artinya musyabbah dan musyabbah bih nanti ada yang hissi, yang bersifat indrawi, yang bisa dikenal melalui indra. Bisa dilihat oleh mata, bisa disentuh oleh kulit, bisa didengar oleh telinga, dan seterusnya. Aidon dan juga akliyatani. Keduanya dua torob itu ada juga yang akliyatani, akal keduanya. Bersifat akli, yang hanya bisa dikenali melalui akal, tidak bisa dikenali melalui indera. Au mukhtalifani, atau keduanya mukhtalifani, atau keduanya berbeda. Maksudnya adalah dua torob nanti musyabbah dan musyabbah bi itu keadaannya bisa kita bagi menjadi empat. Hissian, dua-duanya hissi, indrawi. Artinya musyabbah dan musyabbah bihnya adalah indrawi. Musyabbahnya bisa dikenali melalui indra, dan musyabbah bihnya juga bisa dikenali melalui indra. Seperti kita ambil satu contoh, Muhammadun kal badri fil jamali. Muhammadun kal badri fil jamali. Muhammadun, Muhammad, kal badri seperti bulan purnama, fil jamali, pada kebagusan. Muhammad adalah sesuatu, bulan purnama adalah sesuatu, kab seperti adalah alatnya, fil jamali adalah bentuk persekutuan mereka, bentuk keserupaannya. Maka Muhammadun kal badri fil jamali, Muhammad musyabbah, kab adan, al badri musyabbah bi, fil jamali adalah wajah. Muhammad maupun al-badar, Muhammad maupun bulan purnama adalah dua torob yang dua-duanya indrawi. Muhammad bisa dikenali melalui indra, dan begitu juga bulan purnama bisa dikenali melalui indra. Maka ini disebut dengan hissiyani. Kedua-duanya indrawi. Muhammad hissi, indrawi. Al-badar, bulan purnama, juga hissi, indrawi. Kemudian yang kedua, akliyani. Kedua-duanya akli. Artinya musyabbahnya akli dan musyabbah bihnya juga akli. Kedua-duanya dikenal melalui akal, tidak melalui indera. Misalnya kita buat contoh, al-ilmu kal hayati. Ilmu itu seperti kehidupan. Ilmu adalah akal, tidak bisa dikenali melalui indera. Begitu juga hidup tidak bisa dikenali melalui indera. Dia bersifat akal. Maka ini disebut dengan akliyani. Kedua-duanya adalah akal. Kemudian yang ketiga adalah hissi dan akli. Musyabbahnya hissi, musyabbah binya akli. Musyabbahnya dikenali melalui indrawi, dan musyabbah binya dikenali melalui akli. Kita ambil contoh, misalnya ada ungkapan ka'anna akhlaqaka fi lutfiha wa riqatin fiha nasimus sabahi. Ka'anna akhlaqaka fi lutfiha wa riqatin fiha nasimus sabah. Seakan-akan akhlak engkau itu dalam kelembutan dan kehalusannya adalah angin pagi. Di sini kita mendapati musabbahnya adalah akhlaqaka.
Akhlak bersifat akli, tidak bisa dikenali melalui indrawi. Dia adalah akli, dia bukan hissi, dikenali pada akal, tidak pada indra. Sedangkan angin pagi bisa dikenali melalui indra, bisa dirasakan oleh kulit. Maka dalam contoh ini, ka'anna akhlaqaka, seakan-akan akhlak engkau itu fi lutfiha wa riqqatin fiha, pada kelembutan dan kehalusannya, nasimus sabah, adalah angin pagi. Kemudian yang keempat adalah akli hissi. Musabbahnya akli dan musabbah bihnya adalah hissi. Artinya musabbahnya bisa dikenali pada akal dan musabbah bihnya bisa dikenali pada indrawi. Misal contoh, al-umru mislut daifi au kat taifi laisa lahu iqamah. Al-umru mislut daifi au kat taifi laisa lahu iqamah. Al-umru mislut daifi, umur itu seperti bayangan. Al-taifi, al-umru mislut daifi, umur itu seumpama daif, seperti tamu. Au kataifi, atau seperti bayangan. Laisa lahu iqamah, tidak ada baginya ketetapan. Pada contoh ini musabbahnya bersifat akli, sedangkan musabbah bihnya bersifat hissi. Umur diserupakan dengan tamu dan bayangan dalam hal tidak memiliki ketetapan, tidak ada tetap, artinya bisa bergerak begitu cepat dan tidak bisa diterka kapan datangnya tamu dan begitu cepatnya pergerakan bayangan. Seperti itulah umur. Maka dikatakan umur itu seperti tamu atau seperti bayangan. Umur adalah musabbah, dia bersifat akli, tidak dikenali oleh indrawi. Sedangkan tamu dia bersifat hissi, bisa dikenali oleh indrawi. Begitu juga bayangan, bisa dikenali oleh indrawi. Maka musabbahnya adalah akli, dan kebetulan di sini dia memiliki dua musabbah bi, yang kedua-duanya adalah hissi yang dikenali oleh indrawi. Itulah yang dimaksud dengan perkataan penazam kitab kita, faslun wa hissiyani minhu tarafan aidan wa aqliyatani au mukhtalifan. Pasal ini menjelaskan tentang dua torof, musabbah dan musabbah bi itu kedua-duanya hissi dan juga kedua-duanya akli atau kedua-duanya berbeda pada hissi dan indrawi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.